Siapa sangka, seorang pemuda miskin dari desa yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan, bisa menikahi seorang janda kaya asal Jepang dan pulang dengan kesuksesan yang mengejutkan seluruh kampungnya? Kisahnya benar-benar menginspirasi. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat mengejar mimpi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah nyata penuh motivasi tentang perjalanan seorang pemuda sederhana yang berangkat ke Jepang sebagai TKI buruh bangunan, lalu kembali dengan kesuksesan tak terduga. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah dan bukit hijau, hiduplah Randy. Ayahnya hanya petani penggarap dengan penghasilan tak menentu, sedangkan ibunya buruh cuci. Keterbatasan ini kerap jadi gunjingan tetangga, seolah keluarganya tak punya masa depan. Meski serba terbatas, Randy tumbuh gigih. Setiap pagi, ia membantu ibunya menimba air, dan saat libur sekolah ia turun ke sawah bersama ayah. Walau upahnya kecil, Randy tak pernah mengeluh. Ia yakin kerja keras akan membuka jalan mengubah nasib keluarganya. Tak hanya itu, Randy pun sangat mencintai pendidikan. Ia selalu hadir di sekolah tepat waktu, menyimak pelajaran dengan serius, dan tak ragu bertanya. Namun, usai lulus SMP, biaya memaksanya berhenti. Demi meringankan beban orang tua, Randy rela menanggalkan seragam sekolah. Meski tak lagi belajar formal, tekadnya justru makin membara. Ia percaya bahwa kerja keras, berpadu dengan keteguhan hati, akan membawanya pada perubahan besar di masa depan. Desa tempat Randy tinggal sangat sederhana. Jalan tanah berubah jadi lumpur saat hujan, sehingga akses kerap terputus dan warga harus menunda berbagai aktivitas. Air bersih pun terbatas karena sumur tradisional sering mengering di musim kemarau, sementara listrik kerap padam berjam-jam tanpa pemberitahuan, memaksa penduduk beradaptasi sebaik mungkin. Sebagian besar warga bertani, menanam padi atau sayuran dengan hasil yang tidak menentu. Bila cuaca buruk atau harga pasar turun, penghasilan mereka nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Minimnya pekerjaan membuat banyak pemuda merantau, sedangkan yang bertahan kerap dianggap tidak punya ambisi. Randy, usai SMP, tak mampu melanjutkan sekolah karena biaya. Ia kemudian bekerja sebagai buruh bangunan di proyek-proyek kecil sekitar desa, pekerjaan yang dipandang rendah oleh sebagian orang. Keluarganya pun tidak memiliki lahan atau keahlian khusus, sehingga cibiran dan komentar negatif terus berdatangan. Kendati demikian, Randy menolak pasrah. Ia yakin, menyesali keadaan hanya akan memperkuat pandangan bahwa orang desa akan terus terpinggirkan. Setiap hari, ia tekun bekerja dan menabung, menanti setiap peluang yang mungkin muncul. Sementara itu, sarana umum di desa sangat minim. Sekolah hanya sampai jenjang SMP dengan guru yang terbatas, dan puskesmas kekurangan alat medis dasar. Jika ada warga yang sakit serius, mereka harus menempuh jarak jauh ke kota dengan biaya tinggi. Situasi ini kerap menanamkan pesimisme di benak banyak orang, seolah kemiskinan di desa adalah nasib final. Namun, Randy tidak mau percaya begitu saja. Baginya, meski peluang di desa sempit, kerja keras dan tekad kuat bisa membuka jalan baru. Ia berusaha membuktikan, di tengah cibiran dan kesulitan, bahwa harapan selalu mungkin tumbuh. Begitulah keadaan desa Randy, terisolasi dan kerap diwarnai sikap saling meremehkan. Meskipun demikian, pemuda ini terus memegang teguh mimpinya. Ia yakin, penderitaan hari ini bisa menjadi pijakan untuk meraih masa depan yang lebih baik, terlepas dari segala keterbatasan yang melingkupinya. Langkah dapat menjadi awal perubahan. Randy yang baru lulus SMP akhirnya menanggalkan seragam sekolahnya lebih cepat daripada kebanyakan teman sebayanya. Keterbatasan biaya memaksa ia mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Pilihannya jatuh pada pekerjaan sebagai buruh bangunan di proyek-proyek kecil sekitar desa. Meski semula ia tidak menyangka akan menekuni bidang ini, Randy berusaha menerima kenyataan bahwa inilah langkah awal untuk meringankan beban orang tuanya. Setiap pagi, Randy berangkat sebelum matahari terik, mengendarai sepeda tuanya menuju lokasi proyek. Biasanya, ia sudah tiba di sana saat para pekerja lain masih berkemas. Tugasnya beragam, mulai dari mencampur semen, mengangkut batu bata,
hingga meratakan adukan pasir dan air. Bekerja di bawah terik matahari bukanlah perkara mudah. Keringat bercucuran sepanjang hari, sementara upah yang diterima tidak seberapa dibandingkan tenaga yang dikeluarkan. Namun, Randy tetap menjalaninya dengan tekun karena ia percaya bahwa pengalaman, betapapun sulit, dapat membuka jalan bagi kesempatan lain. Sayangnya, menjadi buruh bangunan di desa tidak membuat Randy lepas dari pandangan sinis beberapa orang. Ada yang menganggap pekerjaan itu tidak bergengsi. Ada pula yang memandang remeh dengan alasan, anak muda semestinya merantau atau mencari kerja di pabrik kota. Tidak jarang, cibiran serupa membuat Randy sempat berkecil hati. Kendati demikian, ia memilih untuk tidak membalas dan lebih sering menghindari perdebatan. Baginya, fokus pada pekerjaan dan mencari penghasilan jauh lebih penting ketimbang menanggapi komentar negatif. Seiring waktu, keterampilan Randy pun bertambah. Dari yang sebelumnya hanya mengangkut bahan bangunan, ia mulai mahir meramu campuran semen sesuai takaran, mengenali kualitas bahan, serta mengukur ketinggian tembok menggunakan alat sederhana. Pekerja proyek yang lebih senior banyak memberinya saran. Di sela-sela istirahat siang, mereka sering berbagi tips pengerjaan konstruksi dasar. Bagi Randy, ilmu ini sangat berharga karena memungkinkannya memperbaiki kualitas kerja. Ia menyadari bahwa menjadi buruh bangunan tidak selamanya buruk, apalagi jika kelak bisa meningkatkan kemampuannya ke tingkat lebih profesional. Meski penghasilan sebagai buruh bangunan masih minim, Randy berusaha mengatur keuangan. Setiap kali menerima upah, ia sisihkan sebagian untuk tabungan, bahkan meski jumlahnya sangat kecil. Sisanya digunakan untuk membeli kebutuhan keluarga seperti beras dan lauk pauk sederhana. Ia juga kerap menyisihkan sedikit uang demi membantu membiayai adiknya yang masih sekolah. Walau kondisi rumahnya belum membaik secara drastis, kebanggaan tersendiri muncul ketika ia mampu menunaikan tanggung jawab tersebut. Di samping itu, Randy tak ingin menutup diri dari kesempatan lebih baik. Saat mendengar proyek di desa sebelah sedang membutuhkan pekerja tambahan, ia kerap melamar supaya jam kerjanya lebih banyak. Ia berpikir, semakin banyak proyek yang ia tangani, semakin luas pula relasi dan pengetahuannya di bidang konstruksi. Maka, meski tubuhnya sering kelelahan, semangatnya justru tumbuh karena dorongan kuat untuk memperbaiki nasib. Tak jarang, pergulatan mental pun muncul. Terkadang Randy iri melihat teman sebayanya yang bisa melanjutkan sekolah atau bekerja di kota dengan gaji lebih besar. Terlintas di benaknya, apakah ia sudah salah langkah? Akan tetapi, setiap kali pikiran ini mengusik, Randy segera mengingat tujuannya semula, membantu keluarga dan mengumpulkan bekal untuk masa depan. Alih-alih merutuki nasib, ia memilih untuk menyusun rencana kecil. Misalnya membeli peralatan kerja lebih baik atau mengikuti pelatihan singkat jika suatu saat kesempatan datang. Kerja keras Randy perlahan mulai mendapatkan apresiasi. Rekan kerja yang tadinya memandangnya sebagai anak ingusan, mulai mempercayakannya pekerjaan lebih rumit. Mandor proyek pun sesekali memuji kegigihannya, kadang memberikan insentif tambahan. Walau jumlahnya tak besar, penghargaan semacam ini semakin memotivasinya untuk terus belajar dan menyempurnakan teknik kerjanya. Ia sadar, setiap keterampilan baru yang didapat bisa menjadi modal penting di kemudian hari. Menjadi buruh bangunan memang bukan impian Randy sewaktu kecil. Namun, dalam keterbatasan, ia memahami bahwa setiap pekerjaan bisa menjadi batu loncatan, asalkan dijalani dengan sepenuh hati. Dari pekerjaan ini, Randy memetik pelajaran berharga. Disiplin waktu, ketangguhan fisik, kesabaran, dan kesetiaan pada tanggung jawab. Semua itu diam-diam membentuk karakter dan mentalitasnya agar tidak mudah menyerah saat dihadapkan pada tantangan yang lebih besar di masa mendatang. Meski sebagian warga desa masih memandangnya sebelah mata, Randy mulai menempa kekuatan batin. Ia tidak lagi gentar mendengar komentar miring tentang masa depan buruh bangunan. Baginya, dengan dedikasi dan tekad kuat, ia akan membuktikan bahwa segala kekurangan saat ini bukanlah akhir cerita. Jalan kesuksesan bisa saja terbuka di depan, entah lewat jalur apa. Yang jelas, Randy akan terus berusaha semaksimal mungkin, menapaki setiap kesempatan dengan harapan bahwa kelak ia dapat membanggakan orang tua serta mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini tertunda.
Setelah melewati hari-hari panjang sebagai buruh bangunan di desanya, Randy mulai merasakan keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Ia menyadari bahwa jika terus bekerja di tempat yang sama, tabungannya tak akan pernah cukup untuk membuat perubahan signifikan bagi keluarganya. Di tengah keputusasaan, muncullah sebuah informasi yang sempat terdengar bagai desas-desus belaka, adanya program tenaga kerja Indonesia, TKI, ke Jepang. Kabar ini awalnya didengar Randy dari seorang kawan lama yang pernah berurusan dengan agen penyalur TKI. Meski tak punya bayangan pasti mengenai kehidupan di negeri Sakura, Randy cukup tertarik dengan peluang tersebut. Awalnya, ia ragu karena masalah biaya. Konon, untuk berangkat menjadi TKI di Jepang, seseorang harus melalui proses panjang, mulai dari mengurus dokumen, tes kesehatan, hingga pelatihan bahasa. Semua itu tentu membutuhkan dana. Belum lagi biaya administrasi yang dipungut oleh perusahaan penyalur. Randy yang saat itu hanya punya tabungan pas-pasan merasa gentar. Namun, dorongan untuk keluar dari keterbatasan di desa membuatnya nekat. Ia menghubungi agen penyalur TKI yang direkomendasikan kawannya. Sang agen menjelaskan detail persyaratan: paspor, dokumen kesehatan, surat keterangan kelakuan baik, dan tentunya kemampuan bahasa Jepang dasar. Proses persiapan pun dimulai. Selama beberapa bulan, Randy menyisihkan penghasilannya dari proyek bangunan sembari meminjam uang dari kerabat yang bersedia membantu. Ia juga berusaha mempelajari bahasa Jepang secara autodidak, membeli buku-buku bekas dan menonton beberapa video pembelajaran yang sempat diunduh temannya dari internet. Setiap malam, Randy melafalkan kosakata sederhana, menulis huruf-huruf kana, serta berlatih percakapan dasar. Kadang, ia merasa terbebani karena otaknya tidak terbiasa belajar hal baru sejak berhenti sekolah. Namun, ia terus memaksa dirinya untuk bertahan karena yakin ini adalah kunci mendapatkan pekerjaan di Jepang. Selama masa persiapan, berbagai reaksi muncul dari orang-orang di desa. Ada yang diam-diam kagum karena Randy berani mencoba hal baru, tetapi tak sedikit pula yang mencibir. Mereka menganggapnya berhayal muluk. Ada pula yang berujar, "Kamu kira Jepang itu mudah dimasuki, nak? Atau, nanti pulang juga kau tetap buruh?" Cemoohan itu kadang mengusik pikiran Randy. Namun, ia menenangkan diri dengan mengingat tujuannya, memperbaiki nasib keluarga dan membuktikan bahwa orang desa juga bisa sukses di luar negeri. Tak lama kemudian, tiba waktunya Randy mengikuti tes bahasa dan wawancara di kantor penyalur TKI di kota. Perjalanan yang jauh, ditambah rasa gugup, membuatnya sempat ragu bisa lulus. Namun, saat ujian tiba, Randy mencoba menjawab sebisanya dengan keyakinan penuh. Ia menulis huruf-huruf Jepang dasar yang dihafalnya semalam suntuk, serta berusaha menanggapi pertanyaan pewawancara dengan kosakata sederhana. Hasilnya ternyata tidak mengecewakan. Meskipun penilaiannya tidak sempurna, Randy dinyatakan lulus tahap awal. Ia harus mengikuti pelatihan singkat selama beberapa minggu di asrama sebelum benar-benar diberangkatkan. Bagi Randy, tahap pelatihan itu ibarat gerbang menuju dunianya yang baru. Di asrama, ia bertemu banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya punya mimpi masing-masing. Beberapa di antara mereka bahkan lebih terampil berbahasa Jepang. Meski begitu, Randy tak gentar. Justru, ia senang bisa saling bertukar tips dan motivasi. Ia makin tekun menghafalkan kosakata teknis yang kelak dibutuhkan di lokasi kerja konstruksi di Jepang. Pelatih di sana mengajarkannya tata cara kerja orang Jepang yang disiplin dan menghargai waktu. Keseriusan Randy mengikuti pelatihan membuatnya menjadi salah satu peserta yang cukup menonjol dalam hal etos kerja, meski masih terbata-bata dalam berbahasa. Waktu berjalan cepat. Proses administrasi akhirnya rampung. Setelah menyelesaikan pelatihan dan melengkapi segala dokumen, Randy resmi menerima kontrak kerja. Ada perasaan lega sekaligus takut menghadapi hal-hal yang tak terduga. Bayangan hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, sempat menghantui. Namun, semangat untuk meraih kesejahteraan menang. Ia pulang ke desa sebentar untuk berpamitan dengan keluarga. Tangis haru ibunya pecah saat ia berjanji akan mengirimkan uang rutin setiap bulan. Begitu juga ayahnya, walau berusaha terlihat tegar,
tak kuasa menyembunyikan rasa bangga dan takut kehilangan anak lelaki satu-satunya. Ketika hari keberangkatan tiba, Randy menumpang bus menuju bandara. Ini kali pertama ia menginjak lantai ruang tunggu pesawat, melihat layar jadwal penerbangan, dan mendengar pengumuman dalam berbagai bahasa. Perasaan campur aduk menghampiri, senang, gugup, sekaligus antusias memulai petualangan barunya. Inilah awal dari perubahan hidupku, batinnya. Baginya, menempuh risiko besar jauh lebih baik daripada berdiam diri dalam bayang-bayang kemiskinan yang selama ini seolah sudah digariskan. Keputusan Randy untuk berangkat ke Jepang sebagai TKI konstruksi pun resmi menjadi kenyataan. Ia paham bahwa tantangan di depan masih banyak. Kultur kerja keras dan kedisiplinan Jepang menantinya. Belum lagi kendala bahasa dan budaya yang sangat berbeda. Meski begitu, Randy yakin semua jerih payahnya tidak akan sia-sia. Dengan modal tabungan semangat yang tak pernah padam, ia siap mengukir kisah barunya di negeri Sakura, demi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Begitu pesawat mendarat di Bandara Narita, Randy merasa seperti memasuki dunia baru. Suhu udara yang jauh lebih dingin dibandingkan kampung halamannya langsung menyergap tubuhnya yang masih kelelahan usai penerbangan panjang. Suasana bandara pun terasa asing. Papan petunjuk bertuliskan aksara Jepang, pengumuman berbahasa asing yang tak sepenuhnya ia pahami, serta wajah-wajah orang yang tampak sibuk dengan ritme hidup modern. Bagi Randy, ini adalah langkah pertamanya di negeri Sakura, tempat yang ia harapkan mampu menjadi pintu gerbang kesuksesan. Proses imigrasi berjalan cukup lancar berkat bantuan petugas dari perusahaan penyalur yang menjemputnya. Sesekali, Randy harus berusaha menjawab pertanyaan petugas bandara dengan kata-kata Jepang sederhana yang ia pelajari semasa pelatihan. Meski terbata-bata, ia bersyukur tidak menemui kendala berarti. Usai mengurus bagasi, Randy bersama beberapa rekan TKI lain diarahkan menuju sebuah bus khusus yang akan membawa mereka ke asrama sementara. Di sepanjang perjalanan, matanya tak henti-hentinya memandangi pemandangan kota yang tertata rapi, gedung-gedung tinggi, dan lampu-lampu neon berwarna-warni. Impresi pertamanya, Jepang sangat kontras dibandingkan desanya yang terpencil. Tiba di asrama, Randy berkenalan dengan beberapa pekerja senior yang sudah lebih dahulu berada di Jepang. Dari mereka, Randy mendengar berbagai cerita tentang lingkungan kerja, aturan ketat, dan budaya Jepang yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Termasuk, ia harus terbiasa dengan ketepatan waktu, standar kebersihan, dan etos kerja yang tinggi. Nyatanya, kehidupan di Jepang memang bukan hanya soal modernitas, tapi juga tuntutan kerja yang kadang melelahkan. Meski sempat merasa gugup, Randy berjanji pada diri sendiri untuk menyesuaikan diri sebaik-baiknya. Pada keesokan paginya, ia dibawa menuju lokasi proyek konstruksi tempatnya bekerja. Letaknya di pinggiran kota, tapi fasilitasnya sangat maju. Mesin-mesin berat, peralatan modern, dan seragam khusus pekerja menjadi pemandangan baru yang asing bagi Randy. Rekan-rekan kerjanya sebagian besar orang Jepang. Ada juga beberapa pekerja asing dari negara lain. Komunikasi menjadi tantangan terbesar. Meski ia sudah belajar bahasa Jepang dasar, ternyata tidak semua kosakata teknis ia kuasai. Situasi ini membuatnya harus waspada agar tidak salah instruksi. Salah seorang mandor yang bisa sedikit berbahasa Inggris kadang membantu menerjemahkan perintah kerja. Pada minggu pertama, adaptasi fisik dan mental benar-benar menguji tekad Randy. Cuaca yang dingin membuat tangannya kaku, sementara tempo kerja cepat mengharuskannya bergerak lincah. Kadang ia menahan pegal di bahu dan punggung karena belum terbiasa mengangkat peralatan berat dalam durasi lama. Namun, melihat rekan-rekannya yang tak kalah giat, Randy tak ingin dianggap lemah. Ia berusaha mengikuti ritme kerja, sambil terus belajar dan mencatat hal-hal baru yang ditemui. Di sela-sela waktu istirahat, ia mencicipi makanan khas Jepang seperti onigiri, ramen, dan bento. Meski rasanya berbeda dari masakan rumah, Randy tetap menyantapnya dengan lahap karena lapar serta penasaran. Di asrama, setiap malam ia sempatkan mengulang kembali kosakata yang belum ia pahami. Terkadang, ia mengobrol dengan pekerja asing lain, ada yang dari Filipina, Vietnam, atau negara Asia Tenggara lainnya. Dari perbincangan itu,
Randy menyadari bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi tantangan budaya baru. Mereka saling berbagi cerita, tips menghemat uang, hingga cara menghadapi atasan yang sangat tegas. Randy juga belajar mengenai tata krama Jepang, misalnya cara membuang sampah yang harus dipilah dengan disiplin, aturan mandi di pemandian umum, serta kebiasaan masyarakat yang sangat menjaga ketenangan di ruang publik. Makin lama, ketekunan Randy mulai menuai pujian. Mandor proyek memuji kesediaannya untuk belajar dan kesabarannya saat menghadapi tugas berat. Rekan kerja pun tak segan mengajaknya berdiskusi tentang teknik kerja tertentu, karena mereka melihat Randy mau berusaha memahami instruksi dengan serius. Pendapatan yang diterima jauh lebih besar dibandingkan upahnya saat di desa, namun tuntutan kerjanya pun sepadan. Setidaknya, ia bisa menabung lebih banyak serta mengirim sejumlah uang ke kampung halaman. Setiap kali gaji tiba, Randy merasa lega karena dapat berbagi hasil kerjanya dengan keluarga di desa, meringankan beban orang tua. Selain tekanan di tempat kerja, Randy juga harus beradaptasi dengan kultur sosial Jepang yang amat berbeda. Orang-orang di sini sangat menjaga jarak pribadi, tidak terlalu banyak bersentuhan fisik seperti di Indonesia. Namun, mereka selalu menepati janji dan waktu, sesuatu yang membuat Randy kagum dan memaksanya lebih disiplin. Demikian pula urusan kebersihan. Meski awalnya kaku, Randy belajar membuang sampah sesuai kategorinya, mencuci pakaian dengan tertib, dan membersihkan ruang asrama secara bergiliran. Semua kebiasaan ini mengubah pola hidupnya menjadi lebih rapi dan teratur. Walau begitu, Randy tak luput dari rasa rindu kampung. Kadang, di tengah malam yang sunyi, ia membayangkan suasana rumah di desa, gemerisik angin di persawahan, obrolan santai bersama keluarga, dan kepolosan teman-teman kecilnya. Sesekali ia menelpon keluarganya, menahan air mata ketika mendengar suara ibunya. Dalam hati, ia bertekad bahwa perjuangan berat ini akan berbuah manis di kemudian hari. Begitulah perjalanan awal Randy di Jepang. Hari-hari yang melelahkan namun juga membawa semangat baru untuk terus maju. Kultur, bahasa, dan lingkungan yang berbeda memaksanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ia menyimpan keyakinan bahwa jika ia bisa bertahan dan membuktikan kemampuannya, maka suatu saat impian untuk memperbaiki kehidupan keluarga serta membawa kebanggaan bagi desanya akan terwujud. Di tengah kerasnya tantangan di negeri Sakura, Randy pun tetap tersenyum, menyadari bahwa masa depan yang lebih baik perlahan mulai terbuka di hadapannya. Hari-hari pertama Randy bekerja di proyek konstruksi di Jepang diisi dengan rutinitas yang padat. Ia sibuk mencampur semen, menata bata, serta memastikan segala instruksi dijalankan sesuai standar ketat yang berlaku di sana. Namun, di tengah kesibukannya, ia kerap melihat sosok wanita parubaya yang sesekali meninjau lokasi proyek. Wanita ini tidak berpakaian seperti pekerja biasa. Ia lebih sering mengenakan setelan rapi dan sepatu hak rendah. Wajahnya serius, namun sesekali menampakkan senyum ramah pada para pekerja. Awalnya, Randy mengira wanita itu adalah pengawas lapangan atau insinyur proyek. Belakangan, ia baru tahu bahwa sosok tersebut merupakan pemilik sekaligus pemberi proyek utama. Ia adalah seorang janda berkebangsaan Jepang yang mewarisi perusahaan konstruksi keluarganya setelah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Di kalangan para pekerja, ia dikenal tegas namun adil. Ia membayar tepat waktu dan selalu menuntut hasil terbaik. Randy mulai berinteraksi dengannya ketika ia diminta membantu menyiapkan beberapa hal di ruang rapat di area proyek. Saat Randy masuk membawa berkas dan blueprint, wanita itu menatapnya sambil menganggukkan kepala singkat, seolah memberi apresiasi atas kesigapan Randy. Meski hati Randy sempat berdebar canggung, ia tetap menunduk hormat sambil mengucapkan salam singkat dalam bahasa Jepang yang ia kuasai. Terlihat sekilas, sang majikan terkesan dengan upaya Randy yang berusaha berbicara dengan sopan meski pelafalannya belum sempurna. Semenjak kejadian itu, interaksi Randy dengannya bertambah intens. Ia kerap dipanggil untuk membantu mengangkat barang, menyiapkan dokumen, atau mengawal sang janda saat berkeliling lokasi proyek. Meski bahasa Jepang Randy masih terbatas, ia selalu berusaha menanggapi instruksi dengan serius. Di sisi lain, sang janda tampak mengapresiasi etos kerja serta kesungguhan Randy, terutama ketika melihat pemuda desa ini tak pernah mengeluh meski pekerjaannya berat. Perlahan,
Sang majikan mulai membuka diri, menanyakan asal-usul Randy dan bagaimana ia bisa sampai merantau ke Jepang. Randy pun menceritakan sedikit tentang keluarganya di desa, tentang ayahnya yang petani penggarap, dan ibunya yang buruh cuci. Ia juga tak sungkan mengakui bahwa pendidikan formalnya terhenti setelah SMP. Mendengar kisah itu, wanita tersebut tampak tersentuh. Mungkin karena ia sendiri pernah merasakan jatuh bangun setelah kematian suaminya, sehingga tahu betul betapa sulitnya mempertahankan semangat hidup di tengah keterbatasan. Hubungan mereka yang semula sebatas atasan dan bawahan perlahan terasa lebih personal. Setiap kali Randy sedang beristirahat, sang janda tak segan mendekat, menanyakan kabar dan memintanya menjaga kesehatan. Terkadang, ia membawakan makanan ringan atau minuman hangat untuk Randy, suatu bentuk perhatian yang jarang terjadi antara majikan dan pekerja di proyek. Randy merasakan kehangatan itu, namun ia juga menjaga sikap agar tak berlebihan, mengingat perbedaan status dan budaya di antara mereka. Suatu hari, sang janda meminta Randy datang ke kantornya setelah jam kerja untuk membantu membereskan berkas. Di sanalah Randy mengetahui lebih banyak tentang latar belakang wanita itu. Ternyata, perusahaan konstruksi ini awalnya milik suaminya. Setelah sang suami wafat, wanita ini mewarisi semua aset dan tanggung jawab di dalamnya. Ia mengaku sempat kesulitan menghadapi rekan bisnis yang meragukan kemampuannya sebagai seorang wanita. Namun berkat kegigihannya, ia berhasil mempertahankan perusahaan agar tetap berjalan. Randy yang mendengar cerita ini merasa semakin hormat. Ia melihat sang janda sebagai sosok yang tangguh, meski selalu menyembunyikan kesedihan masa lalu di balik senyuman. Dalam percakapan itu, keduanya sama-sama menyadari bahwa mereka berbagi semangat serupa. Sama-sama ingin bangkit meski keadaan awalnya tidak berpihak. Wanita itu pun mulai mempercayai Randy lebih dari pekerja lain, sehingga sesekali memintanya menemani dalam urusan di luar proyek, seperti membeli bahan bangunan ke toko grosir atau meninjau lokasi baru. Selama perjalanan-perjalanan singkat itu, Randy melihat sisi lain sang janda, sosok yang peduli, mau berbagi cerita, dan memiliki perhatian mendalam pada kualitas hidup pekerjanya. Tak jarang, ia menanyakan apakah Randy punya cukup pakaian hangat atau bagaimana kondisinya di asrama. Jika Randy menjawab kekurangan, dengan cepat wanita itu menyuruh asistennya menyediakan apa yang dibutuhkan. Perbuatan itu menumbuhkan perasaan nyaman sekaligus rasa segan dalam diri Randy. Di kalangan rekan kerja, kedekatan Randy dan sang majikan mulai jadi perbincangan terselubung. Banyak yang iri melihat kepercayaan yang diberikan pada Randy, tetapi ada pula yang mendukung karena mengenal watak Randy yang rajin serta tulus. Tak sedikit juga yang menasihatinya agar berhati-hati, karena perbedaan status dan budaya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Randy hanya menanggapi dengan senyum tipis. Baginya, ia hanya berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya, sambil tetap menjaga rasa hormat dan profesionalitas. Namun, dalam hati kecilnya, Randy pun mulai merasakan hal berbeda. Ia kagum dengan kepribadian wanita itu, dengan keberanian dan kebaikannya. Sebaliknya, sang janda pun tampak semakin nyaman ketika berbincang dengan Randy. Setiap kali Randy membantunya, ia menatap pemuda itu dengan pandangan yang lebih hangat ketimbang rekan-rekan kerja lain. Meski belum terungkap secara gamblang, benih rasa saling menghargai dan simpati perlahan tumbuh di antara mereka. Demikianlah awal mula pertemuan Randy dengan sang janda kaya di proyek konstruksi Jepang. Suatu hubungan yang semula hanya dilandasi perintah dan tugas akhirnya berkembang, menyajikan nuansa emosional yang tak terduga. Randy mungkin belum tahu kemana peristiwa ini akan bermuara, tetapi satu yang pasti, perjalanannya di negeri Sakura kian menarik, dan perlahan menuntunnya pada hal-hal yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungan antara Randy dan sang janda Jepang tidak hanya sebatas atasan dan bawahan. Setelah sekian lama bekerja di proyek yang sama, keduanya makin sering berinteraksi di luar jam kerja. Sang janda kerap menanyakan kabar Randy dan membawakan bekal hangat ketika melihat pemuda itu kelelahan. Ia pun mengapresiasi ketekunan Randy dalam belajar budaya serta bahasa Jepang. Sikap perhatian yang awalnya terasa wajar lambat laun menciptakan kedekatan emosional yang tak lagi bisa disangkal. Randy sendiri merasakan perubahan dalam hatinya. Setiap kali melihat sang janda, ia bukan hanya merasakan rasa hormat,
tetapi juga kekaguman yang membuat dadanya bergetar. Perbedaan usia serta budaya sebenarnya menjadi ganjalan besar di benaknya. Namun, ketulusan dan kebaikan wanita itu menepis segala keraguan. Randy kian tersentuh saat mengetahui besarnya pengorbanan sang janda dalam mempertahankan perusahaan di tengah godaan pihak yang meremehkan. Di sela kesibukan proyek, mereka mulai menemukan momen berdua, sekadar menikmati teh hangat, bertukar cerita, dan saling mendengarkan kisah hidup masing-masing. Percakapan-percakapan ringan ini perlahan menyalakan benih perasaan yang lebih dalam. Kendati belum terucap, tutur kata dan tatapan mata mereka seolah mengisyaratkan keinginan untuk saling melindungi dan mendukung. Meski berbeda latar belakang, keduanya merasakan adanya titik temu, sama-sama ingin bangkit, berjuang, dan menghargai setiap orang yang mau berusaha. Benih cinta yang semula tumbuh diam-diam antara Randy dan sang janda Jepang akhirnya mencapai titik di mana keduanya tak lagi mampu menyembunyikan perasaan masing-masing. Meski perbedaan budaya, usia, serta status sosial mereka tampak menimbulkan jurang yang dalam, keduanya justru merasa semakin yakin untuk melangkah maju. Randy tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa seorang pemuda kampung yang hanya berbekal tekad bisa menarik perhatian perempuan terpandang di negeri asing. Di sisi lain, sang janda pun tak menyangka menemukan sosok yang begitu tulus dan pekerja keras, sesuatu yang selama ini jarang ia dapatkan dari kalangan elit di sekitarnya. Awalnya, hubungan ini masih dibalut keraguan. Randy kerap bertanya pada dirinya sendiri apakah ia layak menaruh hati pada majikannya. Ia juga memikirkan pandangan masyarakat, baik di Jepang maupun di desanya. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, rasa sayang yang tumbuh tak mampu ia tepis. Perlahan, mereka menyadari bahwa cinta membutuhkan keberanian untuk mempertahankan, bukan sekadar menikmati kebersamaan di sela proyek konstruksi. Keputusan pun diambil saat sang janda, dengan rasa hormat dan keseriusan, menyatakan bahwa ia ingin menjalani masa depan bersama Randy. Kabar pertunangan mereka menyebar secepat kilat. Rekan kerja di perusahaan konstruksi pun terkejut, antara kagum dan heran. Sebagian menganggap Randy beruntung karena berhasil menaklukkan hati majikan kaya, sementara yang lain menudingnya hanya memanfaatkan keadaan. Namun, sikap tulus Randy selama ini menjadi tameng kokoh dari gosip tak sedap. Mereka yang benar-benar mengenal Randy paham bahwa ia tak pernah memamerkan hartanya. Kalaupun ada, harta itu memang bukan miliknya. Ia bekerja jujur dan rajin sebagaimana biasanya. Di sisi keluarga sang janda, penolakan sempat muncul. Orang tua almarhum suami memandang Randy tidak setara dan meragukan kemampuannya menanggung tanggung jawab besar. Akan tetapi, sang janda bersikeras. Ia menjelaskan bahwa Randy bukan sembarang pemuda. Ia punya etos kerja tinggi, keteguhan hati, dan kesopanan yang menonjol. Lebih dari itu, Randy telah membuktikan diri di bawah tekanan kerja yang keras. Lambat laun, kekerasan hati kerabat sang janda mulai mencair ketika menyaksikan sendiri sikap penuh hormat Randy dan kebahagiaan yang terpancar dari wanita tersebut. Prosesi pernikahan diatur dengan mempertimbangkan tradisi Jepang dan sentuhan unsur Indonesia yang sederhana. Beberapa rekan TKI dari Indonesia turut hadir, memperlihatkan dukungan dan rasa bangga mereka. Acara digelar di sebuah aula yang disulap menjadi ruang nan elegan. Di satu sisi, ada unsur kearifan lokal Jepang dengan rangkaian bunga sakura palsu. Di sisi lain, dekorasi sederhana mewakili semangat desa Randy yang bersahaja. Momen paling mengharukan adalah saat keduanya mengucap janji saling setia. Randy, dengan bahasa Jepang yang masih terbata, berusaha menyampaikan perasaannya di hadapan para undangan. Sang janda, sambil berkaca-kaca, membalasnya dengan kalimat lembut yang menegaskan keyakinan mereka untuk menjalani hidup bersama, apapun yang terjadi. Bagi Randy, pernikahan ini seperti mimpi yang tak pernah ia duga. Seolah membayar lunas segala kerja keras, rasa rindu, serta cibiran yang pernah ia terima sejak masih bekerja di desa. Sementara itu, sang janda merasa menemukan kembali semangat hidupnya yang sempat hilang sejak kematian suami. Melihat Randy adalah melihat cermin ketulusan, seseorang yang rela bekerja dari nol, berjuang keras untuk mengubah nasib, dan tetap mempertahankan rasa hormat di tengah kesuksesan yang perlahan diraih. Berita pernikahan pun akhirnya sampai ke desa Randy. Keluarga dan para tetangga tercengang mendengarnya.
Banyak yang awalnya tak percaya bahwa pemuda biasa itu menikahi seorang janda kaya di Jepang. Sebagian mulai menyadari bahwa tekad kuat dan keuletan Randy tidak bisa disepelekan. Bahkan, cemoohan yang dulu kerap mereka lontarkan kini berganti pujian dan kekaguman. Orang tua Randy pun tak kuasa menitikan air mata haru saat menerima kabar itu lewat panggilan telepon. Mereka bahagia mendengar anak yang dulu diremehkan kini menemukan jodoh yang tak pernah terbayangkan. Pernikahan ini menandai babak baru dalam kehidupan Randy. Ia tidak lagi sekadar TKI yang menabung untuk keluarga di desa. Kini, ia memiliki tanggung jawab sebagai suami, sekaligus rekan bagi sang janda dalam mengelola perusahaan konstruksi. Lebih dari sekadar status atau harta, pernikahan ini merupakan simbol kemenangan Randy atas keterbatasan dan pandangan negatif yang selama ini melekat padanya. Tentu tantangan baru tetap menanti di depan. Namun bagi Randy dan pasangannya, setiap rintangan akan dihadapi bersama, dengan keyakinan bahwa bersatunya dua budaya dan latar belakang berbeda ini justru bisa menjadi kekuatan. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika kalian menyukai cerita Randy yang penuh perjuangan dan keberanian, jangan lupa untuk like, beri komentar, serta subscribe channel ini. Mari bagikan kisah-kisah motivasi lainnya agar kita semua semakin bersemangat dalam meraih impian. Terus dukung channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Karena di mana ada kemauan, di situ pasti terbuka jalan kesuksesan.